Manuver Prabowo buang Jokowi dengan temui SBY untuk bangun kekuatan, Jokowi habis. Sendiri ya, tapi kalau sekarang tentunya Pak SBY ini tentunya akan bisa menjadi pendamping ya, pendamping dari Pak Prabowo untuk kemudian melihat kira-kira kemana arah dari kabinet ini ya, khususnya kemana kira-kira Jokowi ini akan melangkah, karena biar bagaimanapun saya melihat Jokowi tidak akan pensiun pulang ke Solo kemudian katanya duduk enak di Solo. Kenapa demikian? Karena tidak sedikit isu-isu yang mengatakan bahwa beliau akan mengambil alih Partai Golkar. Baik, gitu. Tapi kalau masalah pasangan Prabowo Gibran ini akan selamanya menjadi masalah karena sejak awal mereka maju sudah melalui banyak sekali pelanggaran dan pengkhianatan, dan pelanggaran dan pengkhianatan itu ada harganya. Makanya belakangan ketika Prabowo lebih sering bertemu dengan SBY ya, itu kemudian menimbulkan tanda tanya baru karena Prabowo dalam seminggu itu sudah bertemu SBY sampai 2 kali, dan ini lebih sering dibandingkan ketua-ketua partai koalisi lainnya. Inilah yang kemudian membuat saya semakin meyakini bahwa Pilpres 2024 ini jauh-jauh lebih rumit dibandingkan politik bansos yang tidak tepat sasaran. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Menteri Pertahanan sekaligus Capres yang sedang unggul di Pilpres 2024 Prabowo Subianto rajin menemui Presiden ke-6 RI SBY. Pertemuan-pertemuan tersebut disinyalir sebagai upaya Prabowo untuk membangun kekuatan agar bakal pemerintahannya tidak didominasi salah satu pihak, termasuk Presiden Jokowi. Sementara itu, hak angket juga santer disampaikan untuk mengusut kecurangan hasil pemilu. Memang belakangan Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dinilai sedang membangun kekuatan untuk membendung pengaruh Presiden Jokowi. Prabowo yang unggul dalam quick count pasca pemilihan pada 14 Februari 2024 berpasangan dengan anak sulung dari Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Dalam beberapa waktu terakhir, Prabowo sering menemui Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Pada sepekan terakhir saja, Prabowo sudah 2 kali menemui SBY. Prabowo menyambangi SBY di Museum dan Galeri SBY Ani Yudhoyono, Pacitan, 17 Februari 2024, atau beberapa hari usai pemilu 2024. Terkini dengan menyambangi kediaman SBY di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jabar, akhir pekan lalu Sabtu 24 Februari. Pertemuan tersebut disinyalir sebagai upaya Prabowo untuk membangun kekuatan agar bakal pemerintahannya tidak didominasi salah satu pihak, termasuk Presiden Jokowi. Peneliti senior dari Pusat Riset Politik BRIN, Firman Nur, menilai hubungan antara Prabowo dengan SBY seusai Pilpres 2024 semakin dekat. Di antara banyak elit koalisi Indonesia Maju lain, SBY menjadi pihak yang paling sering ditemui Prabowo. Menurut Firman, terlihat indikasi bahwa ketum Partai Gerindra itu tengah menyiapkan aliansi politik yang benar-benar di bawah kendalinya jika memenangkan Pilpres 2024. Langkah ini dinilai penting untuk membendung pengaruh politik dari luar termasuk dari Jokowi. Jokowi sendiri umum dianggap mendukung paslon Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Terlebih lagi, Gibran Rakabuming Raka merupakan putra sulung Jokowi yang lolos syarat cawapres secara kontroversial melalui putusan MK. Menurut Firman, pengaruh Jokowi tidak hanya mewujudkan dalam Gibran sebagai cawapres, tapi pengaruh Jokowi juga terkait dengan keberadaan parpol pengusung Prabowo Gibran yang merupakan bagian dari pemerintahan saat ini. Dari 6 parpol pengusung pemerintahan Jokowi, Demokrat menjadi partai yang paling belakang bergabung. Demokrat resmi bergabung seiring diangkatnya Ketum Demokrat AHY sebagai Menteri ATR BPN. Demokrat dinilai lebih mudah didekati Prabowo karena pengaruh Jokowi terhadap parpol-parpol pengusung pemerintah yang lain seperti Golkar dan PAN dinilai lebih kuat. Demokrat pun juga punya rekam jejak sebagai oposisi selama 9 tahun pemerintahan Jokowi. Jadi memang wajar jika Prabowo ingin menghilangkan dominasi Jokowi karena mereka berdua mempunyai kepentingan pribadi. Sejatinya, Lurah mendukung Prabowo hanya ingin meneruskan dinastinya melalui Gibran, sedangkan Prabowo menggunakan Jokowi hanya untuk bisa menang di Pilpres dan bisa melanggengkan kekuasaannya selama 2 periode. Pertemanan Prabowo-Jokowi memang sifatnya tidak permanen. Mereka hanya saling membutuhkan. Ketika kebutuhan itu sudah tercapai, ketika lawan bersama sudah disingkirkan, maka pertarungan keduanya akan dimulai. Prabowo hanya memanfaatkan Jokowi untuk menjadi pijakan agar bisa naik ke kursi kekuasaan. Sedangkan Jokowi memanfaatkan Prabowo agar anaknya bisa menjadi bagian dari kekuasaan. Bagaimana menurut Anda?
Memalukan, kampanye terselubung Jokowi tebar bansos jelang Pilpres. Uang rakyat diijon untuk kampanye anaknya? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Rakyat diijon demi ambisi Jokowi. Kira-kira itu kesimpulannya kan? Ya. Ini kan diijon, dikasih uang supaya nanti suara itu diberikan pada Jokowi. Ini semacam maklar yang memaksa. Kalau maklar masih mending lah. Ini kan maklar kekuasaan. Jadi semua peralatan dia kerahkan tuh. Nah, kita membayangkan bagaimana sejarah akan ditulis nanti bahwa satu pemilu yang di ujung masa Pak Jokowi ternyata Jokowi hanya bertindak sebagai maklar, bukan negarawan itu. Maklar duit rakyat untuk menipu rakyat, kan itu jadinya kan. Dan lebih gilanya lagi, bansos yang menjadi senjata ampuh Jokowi untuk menaikkan popularitas Prabowo itu semakin masif dikucurkan. Bahkan Jokowi dikabarkan merapel bansos yang harusnya dikucurkan sampai bulan Maret, dipampatkan semua di bulan Februari, bulan pemilihan. Dan bansos itu banyak diklaim oleh tim ses Prabowo sebagai bansos Jokowi. Padahal bansos itu adalah bantuan sosial yang menggunakan uang negara dan bukan uang pribadi. Semua fakta kecurangan itu semakin membuka mata masyarakat bahwa telah terjadi berbagai kecurangan untuk hanya sekedar memenangkan Prabowo di Pilpres kali ini. Persiapan dia itu memang tidak sempurna tuh, karena itu dia mau sempurnakan dengan memanfaatkan kekuasaan terakhir atau sisa kekuasaan yang masih dia miliki kan. Kalau Pak Jokowi itu betul seorang player politik, pakai kemampuan dia untuk hegemoni itu, bukan dengan hegemoni artinya tanpa urusan material dia bisa poles pikiran rakyat supaya memilih anaknya kan. Misalnya dengan terus menggaungkan IKN bagus, generasi baru itu akan tumbuh. Kalau itu yang dia lakukan ya oke, tapi bukan dengan cara kasar. Ini kan namanya kasar kan, merampas uang rakyat dan dikembalikan pada rakyat seolah-olah itu hadiah loh. Presiden Joko Widodo memberikan bantuan sosial tambahan berupa bantuan langsung tunai BLT tahun ini. Anggarannya sebesar 11,2 triliun untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM, sebesar Rp200.000 per bulan per KPM untuk periode Januari, Februari, Maret. Namun, nantinya pencairannya dirapel pada Februari sehingga masyarakat akan menerima Rp600.000 sekaligus. BLT terbaru ini ibarat tahu bulat yang digoreng dadakan. Terlebih bantuan diberikan di tengah masa kampanye Pilpres 2024 sehingga menimbulkan berbagai persepsi. Pasalnya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi salah satu cawapres. Munculnya BLT baru ini seolah kampanye terselubung Jokowi untuk memenangkan paslon capres-cawapres tertentu. Dalam hal ini, Prabowo Gibran, BLT yang muncul dadakan ini seperti tahu bulat yang digoreng dadakan sehingga ketika dimakan masih hangat. BLT baru ini akan terasa lebih enak bagi masyarakat, terutama yang menerima. Mereka tidak akan peduli bila BLT ini mendadak dan kental nuansa politik. Sikap kritis mereka akan tiba-tiba lenyap karena kebagian uang yang jumlahnya lumayan yaitu Rp600.000. Bawaslu pun tidak bisa menilai ini sebagai money politik karena yang membagikan adalah pemerintah yang berwenang, bukan dari paslon capres-cawapres. Padahal efeknya sama saja, paslon Prabowo Gibran akan mendapat limpahan elektoral terkait pembagian bansos ini, terutama BLT tahu bulat, karena masyarakat maklum bahwa Presiden Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Sulit dipungkiri bila pemberian bansos ini memang bentuk keberpihakan Jokowi kepada Prabowo Gibran. Nuansa politiknya terasa sangat tebal dibandingkan urgensi menyelesaikan masalah daya beli masyarakat miskin. Karena dekat dengan pemilu, bansos dianggap ada unsur politiknya, sehingga memantik pendapat dari para elit politik. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkapkan bansos sudah menjadi komoditi berbau politik. Kata Ganjar pada 30 Desember, sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya. Dulu ada yang menyampaikan jangan pilih Ganjar, nanti dia akan menghentikan bansos. Yang statement seperti itu rasa-rasanya tidak mengerti aturan. Bahkan tim pemenangannya meminta agar penyaluran bansos ditunda hingga pemilu 2024 selesai.
Hal ini diungkapkan Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis. Kemudian, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin setuju dengan usulan dari TPN Ganjar tersebut yang meminta penyaluran bantuan sosial ditunda hingga Pilpres 2024 usai. Caimin menilai penundaan itu perlu dilakukan untuk menghindari penumpang gelap yang memanfaatkan penyaluran bansos demi kepentingan elektoral. Pemberian bansos cenderung naik signifikan menjelang pemilu. Model bansos pakai pola BLT maupun bantuan pangan menimbulkan persepsi pemerintah menjadi sinterklas untuk mendukung salah satu calon. Politisasi bansos yang marak juga